Kardus Kasih Kaur, dan yang kami hormati seluruh Bapak Ketua RT Sedesa Talang Jawa, dan yang saya hormati guru ngaji, marbot, sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat karunia-Nya. Monggo Pak RT, kita pada hari ini bisa menghadiri undangan daripada pemerintah desa. Satu adalah kita bisa bertatap muka, dan tentunya kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita berumur panjang, manfaat, berkah, barokah, tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam marilah kita sanjung agungkan ke junjungan kita baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan selalu mengharap syafaat dan pertolongannya baik di dunia sampai yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin, saudara-saudara yang saya hormati, pertama ucapan ribuan terima kasih khususnya dari Bapak Sukoco, dari pimpinan LPK Mitra CPNI Lampung. Mengapa kok ini kita hadirkan? Ini sebenarnya sudah lama kami mengenal beliau ini dari Bapak Koirul dari Inspektorat. Bahasanya kami curhat pada waktu itu pada beliau, bahasanya untuk generasi muda kita yang ada di Desa Talang Jawa ini kadang-kadang kan bingung setelah lulus nek ora iso kuliah kaya anakku Pak, kaya anakku. Jadi mau mengapa, mau kemana, kan begitu. Nah ini nanti ini kita hadirkan beliau ini di desa kita. Ini tentunya sedikit banyak membawa pencerahan lah, pencerahan. Mudah-mudahan pencerahan yang beliau bawa ini dari Bapak Sukoco selaku pemilik juga pimpinan LPK Mitra CPNI yang berdomisili di Sinar Palembang. Ini kalau nggak salah Mas Sunarto ini beliau yang dekat ya Mas Sunarto ya. Bu Haja Fatimah mungkin ya tadi kenal beliau. Nah ini suatu penghormatan pada kami, khususnya kami masyarakat Desa Talang Jawa, bahasanya kalau pemuda kita, anak-anak kita ini misalnya kepingin kemana-mana, apalagi kalau saya tanda tangan itu ya, ini beberapa warga kita ini sudah Jepang, Korea, saya lihat apa desa mesti mengerti, karena apa mesti ada tanda tangan nih. Wah, iki kok kayaknya kalau lihat cerita-ceritanya kok menjanjikan gitu loh. Nah, setelah kita melihat keinginan daripada anak-anak kita, ini tentunya kita sebagai orang tua jangan sampai salah dalam melangkah. Nah, ini bagaimana nantinya bahasanya semua kegiatan-kegiatan dari anak-anak kita ini bisa kita awasi, wis ngetokke duit tetapi orang kesasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus kadang-kadang nggak memungkiri, ini Cek Mes ada ya, Cek Mes ya, Mes Lia, karena juga beliau juga anak putranya juga ada. Jadi Mas Robi ini mungkin nanti bisa membawa rekan-rekannya, kilo apa iya perbandingan ya Mas Robi. Jadi nek Mas Robi dulu ini udah belajar Pak beliau ini, Mas Robi ini sudah belajar Jepang ya Mas Robi ya, Jepang ini berapa bulan terus
sebenarnya ini prosesnya tekan ngendi sih, kan begitu. Prosesnya itu bagaimana, sama enggak sih? Harusnya kan kalau satu lingkup Indonesia ini harusnya kan sama, enggak berbeda gitu loh. Artinya nek betul-betul ini masalah anggaran wajar, tetapi kalau prosesnya kadang-kadang menggiurkan dengan mengeluarkan sejumlah uang yang sebesar itu, ini ya kalau ndang mangkat ndang kerja sih ndang enek ejole kan seperti itu. Tetapi kalau ini takutnya masyarakat kita jangan sampai kena tipu, itu tujuan kami. Jadi ini untuk bahan studi. Jadi bahan studi artinya nanti yang pengalaman mungkin ada yang lebih, ada pengalaman wah nggak ngono pak jadi ngini. Nah kan bisa untuk perbandingan dari kita, untuk perbandingan untuk diri kita. Jadi jane sebenarnya sing ngono kae pak, sebenarnya sing ngini pak, karena ini sekarang kan menjamur ya, LPK itu menjamur, yang baru-baru ini menjamur. Nah ini nanti mohon disimak, nek ono pertanyaan bahasanya kita Bapak RT, Bapak Kadus, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang hadir di sini nantinya akan menjadi sumber pertanyaan warga. Jadi misalnya tonggo teparone nek arep tetangga kita, rekan kita, saudara kita mau proses kerja, ada perbandingan gitu. Bukan berarti harus ke Pak El Sukoco, bukan, tetapi beliau akan mengutarakan prosesnya itu seperti apa. Nah ini yang harus kita mengerti bersama-sama. Yang berikutnya tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak Babinsa, Bapak Bibi semuanya yang hadir. Bahasanya kita ini sudah di penghujung tahun ya, sudah di penghujung tahun. Ini nggak terasa kita akan di tahun 2024 ini 2024 main hitung hari, hitung waktu, perubahan waktu nggak terasa. Ini tentunya tahun depan tahun politik, tentunya nanti ada pembinaan dari Bapak Babin Kanti, Mas Bapak Babinsa. Bahasanya di tahun depan tahun politik ini kita tidak mengapa berbeda, tetapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita terpecah karena ada perbedaan politik. Tadinya jadi dhewe koncoan, seduluran, mengkana beda pilihan, beda pandangan. Ini jangan sampai ini menjadikan kita retak daripada tali silaturahimnya. Dan yang berikutnya perlu saya sampaikan, ada beberapa program yang telah masuk di Desa Talang Jawa. Ini tentunya berkat daripada kerja keras kita semua. Di tahun 2023 ini alhamdulillah bahasanya kita dengan susah payah akhirnya juga kita mendapatkan sesuatu selain dari APBDes, selain yang dianggarkan dari APBDes. Salah satunya nek tak sebut ke jalan usaha tani, ini mudah-mudahan ini nanti kesambung ya, yang sudah payah dari bendungan itu kita tembus, alhamdulillah sudah diodelah di ujung. Nih Bapak Ibu, bahwasanya jalan itu jangan sampai hilang. Ini alhamdulillah ini dari kabupaten. Nah ini tahun depan mudah-mudahan, kemarin sudah kita usahakan lagi agar full sampai depan, karena itu kalau nggak salah hampir 2 kilo ini ondelahnya. Nah ini terus yang lainnya adalah bedah rumah, kita dapat 4 ya Pak Sekdes ya, 4 ya bedah rumah ya, 4. Nah sekarang tak kasih wawasan masalah bedah rumah. Tentunya Bapak Ibu yang hadir di sini kok nggon aku rentuk nggonet
adikku nggak entuk, nggone tonggoku nggak entuk, padahal kui layak mendapatkan. Bapak Ibu, khususnya Bapak RT, Bapak BPD, LPM, ibu-ibunya semua, linmas, nek ditekoni kudu ngerti ngopo kok nggonanku gak entuk bedah rumah, padahal nggonanku yo elek. Nggih, wargane nek telepon dijawab seperti ini, Bapak Ibu. Izin Pak Joko berdiri. Jadi kalau warga kita yang rumahnya layak untuk mendapatkan bedah rumah, tetapi tahun ini belum, mudah-mudahan tahun depan ini masih ada program itu. Catatannya satu, Bapak Ibu perhatikan, nanti Bapak Ibu biar bisa menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang rumahnya layak untuk mendapatkan bedah rumah, harus duwe simpenan swadaya, artinya swadaya. Jadi pemerintah hanya membantu 20 juta, selebihnya masyarakat itu sendiri yang menyediakan. Sekarang bayangke nek masyarakat dewi orang dewa popo mengharapkan 20 juta cukup nopot boten, kan boten cukup. Tim dari sana, tim dari kabupaten, dari perkim, entah nanti sumbernya dari mana, itu meninjau, itu menjadi persyaratan Bapak Ibu. Nek wargane orang dewa popo, orang di watu sak tumpuk, orang di pasir sak tumpuk, orang di botol sak tumpuk, orang duwe apalagi ya, kayu apa tuh, seperti itu. Ini nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Karena apa? Ditakutkan dengan 20 juta itu orang dadi gawean. Itu masyarakat, pemerintah hanya membantu, sifatnya membantu. Jadi itu nggih Bapak Ibu nggih, nek ditekoni iki Pak Kades iki, Pak Kadus, Pak RT iki anu iki sentimen karo aduh. Jelas begitu. Nggonanku iki parah, nggonanku welek ning ora oleh. Kemarin setelah 4 rumah itu 4 tahap Bapak Ibu. Kita cari itu 4 tahap, bukan sekaligus 4 rumah. Sitok golek meneh, entuk sitok cari lagi golek satu. Kita cari sumber dananya. Nah, kita share kepada Pak RT, Pak Kadus, mana masyarakat yang memenuhi kriteria itu. Terus kalau masalah surat tanah itu tidak mengapa nanti kita bikinkan surat tanda kepemilikan tanah.